Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Pemirsa sekalian, kami dari tim Deteksi TV saat ini berada di Desa Lubuk Batang Lama. Mengapa? Dikarenakan kita ketahui dari pemberitaan-pemberitaan bahwasanya pada hari Senin itu ada relawan Bertaji, relawan Prabowo. Dalam arti kata yang sempat terjadi masalah di sini, dan menurut infonya ada ancaman, ada pemukulan, sehingga melapor ke sentra Polres Ogan Komering Ulu. Pemirsa sekalian, kita coba telusuri apa permasalahannya, apa yang sesungguhnya terjadi sehingga akhirnya masalah ini mencuat ke ranah hukum. Kita mencoba cari tahu dan apa sesungguhnya yang terjadi. Dari Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang, Raden Muhammad Wahyu, kita ikuti selanjutnya acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Deteksi TV sekalian. Saat ini saya Raden Muhammad Wahyu, tim Deteksi TV berada di Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Kepala Desa Lubuk Batang Lama. Kita tanya sama beliau, sehubungan boleh dikatakan ada semacam insiden kecil. Dikatakan kecil, tapi masalah ini sudah ke ranah di tingkat hukum, maksud kami, ya, tingkat hukum, dan juga masalahnya sudah dilaporkan. Kita ketahui bersama bahwasanya ada, boleh dikatakan, tim yang mengatasnamakan tim Prabowo Gibran. Ternyata tim tersebut adalah tim Bertaji, ya, yang menjadi masalah sehingga ibu-ibu ataupun masyarakat yang ada di Desa Lubuk Batang Lama ini yang tadinya senang, katanya ada minta data, ada bantuan, ternyata ini yang terjadi di Lubuk Batang. Kita tanya sama kepala desanya. Nah, Pak Kades, ini kan ada apa namanya? Ada pemukulan dari orang tidak dikenal. Setelah saya pulang, mereka yang perempuan ini kan masih. Ya. Saya tanya, ada keributan apa? Saya tanya tidak ada pemukulan. Hanya perempuan sama perempuan ada yang ribut, saling tarik. Tidak ada pemukulan itu. Sehingga saya terkejut mendengar berita. Maka saya berita itu tidak senang sebenarnya. Tidak senangnya dikatakan ada pemukulan, ada keributan. Yang mana keributan itu? Yang keributannya ada yang memukul itu. Apalagi terjadi sampai di desa rumah sakit. Ya, apalagi di desa saya, di Desa Lubuk Batang Lama ini. Dan juga saya tidak senang itu masyarakat saya ditipu dari tim Prabowo tadi. Mengatakan tim Prabowo, taunya tim Bertaji. Mungkin kalau tim Bertaji tidak mungkin masyarakat ini akan mengasihkan apa. Foto ini apa. Dikarenakan Oke, silakan. Dengan banyaknya pemberitaan tentang adanya kekerasan terhadap yang mengatakan mengatasnamakan relawan Prabowo, namun kenyataannya dari tim Bertaji, itu pemberitaan itu maupun streaming YouTube milik di tempat itu ada konfirmasi atau tidak sebelumnya terhadap warga sini atau dengan Pak Kades langsung? Menurut berita itu tidak ada konfirmasi mereka itu. Berita langsung terdapat dari mana beritanya? Tidak ada menghubungi Pak Kades? Menemui saya tidak ada, segalanya tidak ada. Lewat telepon juga nggak ada, Pak? Tidak ada. Oke. Baik, pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama Kepala Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Semoga saja permasalahan ini tidak menjadi panas dan juga kita harapkan semuanya ini bisa diselesaikan dengan baik. Semoga saja apa yang terjadi di Desa Lubuk Batang ini akan menjadi catatan dan jadi pelajaran kita semua, sehingga tidak terjadi ataupun tidak terulang di daerah-daerah lain.
Dari Desa Lubuk Batang Lama, Kaden Muhammad Ayu, Deteksi TV melaporkan. Selamat petang. Baik, pemirsa sekalian, kita coba tanya sama Kepala Desa Lubuk Batang Lama. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore. Pak Kades, bagaimana nih ceritanya sehingga Lubuk Batang ini seksi kembali ini? Ya, Gini cerita. ya, gimana ceritanya? Gimana Pak? Silakan. Saya sekitar jam 10 kedatangan tamu tak diundang. Ya, tamu tak diundang. Saya suruh ke rumah. Saya suruh rumah, datang ke orang dua. Orang dua. Satu mobil. Satu mobil. Satu Ya. perempuan, satu laki-laki. Satu perempuan, satu laki-laki. Singkat cerita saya tanya, dari mana dek? Kami dari tim Prabowo. Tim Prabowo. Jadi mau apa? Kedatangan Ke desa kami ini, ke ya. desa ini. Mau izin Pak, mau sosialisasi tentang Sosialisasi. tim Prabowo. Sosialisasi tentang apa? Tentang untuk pemilihan. Ya. Saya ngomong, silakan kamu sosialisasi. Ya. Cuman ada sedikit. Kamu jangan membawa moto-moto atau minta kakak KTP. Kalau kamu minta kakak dengan KTP, ada apapun saya tidak bertanggung jawab. Ya. Ternyata iya. Ya. Dia bilang ya, kami tidak akan minta apa-apa. Ya. Kalau mau ngasih apa silakan. Ya. Kalau mau Siap. ngasih apa silakan. Silakan. Ya. Dia katanya. Kebetulan mau turun dia Ya. ngomong lagi. Katanya tim kami ini ada 6 mobil. Nah, Ada 6 nanti mobil. dulu Pak. Dek, kata saya. Kalau 6 mobil datang ke dulu. Saya mau Mau ngeliat. mau ngelihat siapa-siapa. Saya pengen tahu orangnya. Jadi saya nggak mau di rumah, saya kumpulkan di gedung Serbaguna. Ya, di gedung di sini. Di sini Ya. tempatnya. Ternyata dia laporan ada 60. Oh, 60 orang. 40 laporan. 40 orang, 40. ya. 40 orang laporan. Ada 6 mobil katanya. Mobil. Ternyata 6 mobil datang semua. Langsung saya omongin. Saya tidak menghalang kamu nak Sosialisasi. sosialisasi. Silakan dek. Yang penting jangan minta kakak dengan KTP. Ya. Tidak Pak, kami tidak akan minta kakak sama KTP. Ya. Tindak cerita sudah dia Sudah. kan. Kami akan bergerak Pak. Silakan. Ya. Mulai jalan. Cuman janji. Kalau minta kakak dengan KTP saya tidak boleh. Ya katanya. Diterangkannya dari kepala. Jangan minta kakak sama KTP katanya. Itulah ceritanya dari saya. Setelah itu saya ke PMD. Langsung ke PMD. Langsung PMD. Nggak tahu ceritanya lagi, ke ujung-ujungnya cara tahu saya dari media. Dari media. Dari media ada kejadian apa? Ada kejadian apa? Ya, ternyata ibu-ibu merasa dibohongi, merasa tertipu Iya. dengan yang katanya mengatasnamakan tim Prabowo. ternyata tim bertaji. Tim bertaji. Tadi kita lihat surat tugas. Kemarin Pak Kades melihat enggak tugasnya, surat tugasnya? Kami lihat Apa isi surat tugas? surat tugas itu ditugaskan kepada tim itu yang menandatangani Marjito. Pak Gito. Jadi Iya. benar surat tugas tadi. Ada surat Ya. tugasnya. Cuma satu adanya. Itu. Yang datang itu bukan 6 mobil rupanya, 8 mobil. 8 mobil. Salah dia. Akhirnya terjadi. Nah, Baik. ini yang jadi masalah itu gini, Pak Kades, sehingga kami sini ini akhirnya kita lihat bersama, ini kan ada pemberitaan nih di media sosial. Ada yang masuk rumah sakit, ada yang dilaporkan, ada calon yang membesuk. Kan seperti itu. Iya. Nah, berarti di sini kan ada pemukulan, Pak, di desa Bapak ini. Mendengar kata-kata mereka ini yang perempuan tidak ada pemukulan. Tidak ada pemukulan. Yang ada terjadi ribut itu ada yang mengejek-ngejek warga Lubuk Batang perempuan. Perempuan-perempuan Jadi itu. ribut, saling tarik-menarik mobil. Mendengar pengakuan mereka ini kan melapor sama RT. Iya, betul. Merasa tertipu. Karena mereka ini mau kemarin itu, saya tanya maunya itu ngasih kakak oleh karena dikasih bantuan dari Prabowo langsung. Iya, iya, iya. Ternyata bukan akhirnya. Tapi memang tim ini tidak ada yang minta kakak, tidak ada yang minta KTP. Tapi memoto. Memoto. Ya. Iya. Minta foto tapi. Oh, meminta. Minta dikeluarkan, minta foto, dipoto. Oh, gitu. Jadi setiap yang mengeluarkan kakak KTP dipoto. Foto, iya. Dipoto orangnya, dipoto kakak Kakaknya. KTP-nya. Iya. Itu. Memang dia tidak minta
apa yang dikatakan oleh Pak Kades memang mereka tidak minta tapi minta. memoto. Oke, nanti kita bermain ke lima. Pak Kades, sepengetahuan Pak Kades tentang ada yang di rumah sakit, ada yang ini dari kita lihat dari pemberitaan ini bagaimana ini menyikapinya ini? Kalau Katanya ada pas pulang ada apa orang tidak dikenal lah segala macam. Itu bagaimana nyikapinya nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu masyarakat Desa Lubuk Batang Lama ya. Ibu sekalian, kami ketahui bersama bahwasanya kemarin ini kan ada semacam peristiwa, sehingga peristiwa ini sampai ke ranah hukum. Diadakan laporan bahwasanya ada semacam intimidasi, ada pemukulan. Nah, ini sesungguhnya bagaimana? Apa yang terjadi di desa ini? Ibu-ibu ketahui sekalian bahwasanya kita ini di desa ini, walaupun desa ini adalah desa calon bupati, kita tidak boleh melarang orang, kita tidak boleh menghalangin orang, kita tidak boleh mengintimidasi mereka, apalagi terjadi hal-hal pemukulan. Nah, kami ingin tahu, kami sengaja datang sini untuk meluruskan. Mengapa? Dikarenakan ada sebab, ada akibat. Jadi silakan Ibu, apa yang terjadi kemarin itu? Sementara tim itu datang ke sini resmi, ibu-ibu tahu. Dan tim ini sudah izin dari kepala desa. Tadi siang saya kontak Pak Kadesnya, Pak Kades bilang memang sudah ada izin saya, tapi ada catatan. Jangan minta KTP, jangan minta KK. Nah, jadi apa yang menjadi ibu-ibu akhirnya jadi berang? Menurut informasi ini tempat ini sampai ramai, ya. Ini mungkin hanya beberapa ibu-ibu yang hadir di sini. Mungkin kalau kita panggil semua lain lagi ceritanya. Nah, kita minta cerita ataupun bagaimana kejadian sesungguhnya. Jadi silakan ibu yang mana yang mau bicara duluan. Oke, sama ibu siapa namanya? Ibu Yeni. Ibu Suryanti. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, ini kita tanya sama Ibu Suryanti ya, Ibu Suryanti ya. Sebentar. Kita satu-satu. Jadi biar enak, biar jelas, Ibu silakan ceritakan bagaimana yang kejadiannya. Bagaimana yang Ibu tahu, peristiwa apa terjadi kemarin, sehingga tidak simpang siur. Oke, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita coba tanya sama Ibu Suryanti. Maaf Bu ya, biar suaranya bagus, kita pakai mic. Oke, maaf izin Bu ya. Oke, Bu Suryanti boleh berdiri, boleh Ibu boleh berdiri? Boleh berdiri Bu. Ya, boleh berdiri saja biar enak. Bu, bagaimana cerita yang sesungguhnya sehingga terjadi ada semacam, kalau menurut laporannya ada intimidasi, ada kekerasan, apa sesungguhnya terjadi? Silakan Bu. Awalnya mereka datang ke Desa Lubuk Batang Lama, mendatangi rumah warga, terus meminta KK dan KTP, katanya dari program sosialisasi Prabowo Gibran. Terus mereka dimintai KK dan KTP, dipoto. Setelah dipoto mereka pulang dan ngasih cenderamata berupa botol minuman dan kalender yang mengatasnamakan Bertaji. Sebelum sosialisasi, apakah mereka itu menunjukkan surat tugas dulu? Belum, setelah selesai mereka baru ngasihkan surat tugas. Terus apa yang dipinta itu? Kakak semput foto KTP ya? Minta salinan KK KTP atau moto? Moto. Terus Ibu kasih? Dikasih. Katanya diiming-imingi. Ada bantuan lansia katanya, diiming-imingi. Oh, jadi oleh karena Ibu ngasih, karena ada omongan akan ada bantuan untuk lansia. Iya. Jadi didata kemarin Bu. Iya. Dicatat. Tidak dicatat, ini dipoto.
dipoto, kakak dipoto Iya. sama KTP. Akan ada bantuan dari Prabowo Gibran. dari Prabowo Gibran. Apa bantuannya? Kita tidak tahu, katanya ini apa? Nah, belum, katanya bantuan lansia aja katanya. Bantuan lansia. Baru iming-iming. Jadi dipoto kakak KTP, nanti akan ada bantuan dari Prabowo Gibran. Nah, seperti itu. Nah, lantas ibu-ibu kasih kan? Kakak KTP. Setelah itu baru mereka ini tidak senang. Mengapa tidak senang? Karena merasa tertipu. Pas ini apa namanya dilihat surat tugas dari Bertaji, terus dikasih tadi kok dari Bertaji ini Mana cenderamata surat tugasnya? Saya mau lihat. Ada fotonya enggak? Ada foto. Mana surat tugasnya? Itu. Coba tampilkan fotonya. Oh, ini surat tugasnya. Oke. Ini lihat teman-teman media. Ya. Kita ya, kita baca dulu surat tugas relawan Bertaji, jelas ya. Relawan Bertaji itu tim ya. Tim pemenangan pasangan. Oke, ini Kami pasang. Baca HP. ini surat tugasnya. Oke. Oh, ini surat tugasnya ya. Sudah. Yang ditandatangani sebentar. Yang ada capnya. Ketua DPC Partai Gerindra Oku, capnya Prabowo Gibran yang ditandatangani oleh Haji Majito Bahri ST. Nah, lantas setelah ibu melihat, pemirsa sekalian, setelah itu ibu kan melihat nih, melihat surat tugas, tentu kaget kan? Kaget. Nah, inilah yang menjadi timbul masalah. Benar. Nah, lantas bagaimana kemarin itu? Ibu bertanya, ibu tanyakan atau gimana sama mereka? Langsung lapor ke Pak RT. Oh, langsung lapor ke Pak RT. Lantas Pak RT bilang apa? Jadi maksudnya kemana dikejar orang-orang yang cewek-cewek kemarin itu? Mereka banyak ke sini. Banyak. Ada kendaraan. Ada. Pakai apa mereka? Mobil. Berapa mobil? 8. Yang ada 6. Yang ada 6. 6 mobil ya. Nah, setelah ibu-ibu sudah berapa banyak yang didata foto yang dipoto KTP dan KK? Lumayan banyak, Pak. Belum, itu di mana? Didatangin di rumah atau di sini? Oh, di rumah datang. Dijelaskan. Ya kan? Ya, dijelaskan bahwasanya kami dari Program Prabowo Gibran mendata akan dikasih bantuan. Bantuan itu apa dijanji itu, Bu? Tidak diomongkan, belum. Bantuan lansia. Setelah itu dikasihlah cenderamata. Kalau gitu. Dikasih apa? Botol minuman. Botol. Ada nggak botol itu dibawa di sini? Nah, cuma di foto yang ada. Oh, ada foto. Di botol minuman itu ada gambar? Ada tulisan Bertaji. Oh, ada tulisan Bertaji. Gitu. Nah, ada kalender. Tentu. Kalendernya Bertaji. Nah, ibu terima kan? Kalau di Pancur masih ada. Iya, ada yang ngambil nih. Nggak diambil. Nggak diambil. Nah, lantas bagaimana terjadi masalah? Boleh dikatakan ada keributan. Oke, siapa silakan. Ya. Epa. Oke. Epa, Nah, ini Bu ya, izin Bu ya. Ya. Epa mana Epa? Oh, Yuli. Maaf Di Yuli ya. Nah, boleh berdiri silakan. Baik pemirsa sekalian, kita tanya ini seorang ini ibu apa masih gadis remaja putri yang cantik ini, bagaimana Dik ceritanya? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yuli Asmarita, saya Desa Lubu Batang Lama. Saya di sini seorang anak. Saya memiliki ibu di rumah.
Saya pribadi, saya saat itu sedang bekerja Pak kemarin, masih bekerja, dan saya pulang tiba-tiba ibu saya langsung berbicara pada saya, Gimana dan dia ceritanya? berkata, tadi di sini ada sekelompok remaja, Ya, cewek-cewek, silakan, ya. dan dia hafal bajunya itu berwarna merah, dan dia bicara bahwa mereka berkata ingin sosialisasi, Ingin sosialisasi tentang, Prabowo dan Gibran. Prabowo dan Gibran. Program mereka itu dikatakan oleh cewek sekelompok tadi itu, program mereka itu adalah bantuan lansia, dan ada lagi untuk makan gratis, Pak ya. Nah, itu mereka yang bilang. Itu saya tahu dari ibu saya. Ya. Waktunya kapan belum tahu kan? Waktunya itu siang. Sebelum saya pulang kerja, Pak ya. Nah, setiba saya sudah bicara sama ibu saya, saya tidak tahu kalau ibu saya sudah memberikan KK dan KTP. Sebelumnya saya itu tidak bingung. Terus kenapa kakak saya? Terus tadi gimana Bu? Saya tanya ibu saya. Gimana KTP-nya gimana? Tadi saya foto sama KTP kata ibu saya. Pegang KTP ya. Oh, ibunya pegang KTP dan kakak dipoto. Dan kakak juga dipoto. Nah, kenapa saya membela sangat, saya tidak senang Pak, mohon maaf saya sangat tidak senang, karena kenapa? Identitas saya itu diambil tanpa seizin saya. Kan di kakak itu Pak, bukan cuma hanya ibu saya, ada saya juga. Disitulah saya tidak senang Pak, karena identitas saya diambil dan tidak seizin saya. Di situ saya tidak senang Pak. Yang membuat tidak senang itu apa penyebabnya? Penyebabnya identitas saya. Ini kan enggak, maksud saya ini kan bagus. Program Pak Prabowo presiden kita nih yang baru dilantik. Benar sekali Pak. Nah, yang membuat ibu-ibu sini akhirnya yang nggak senang, nggak setuju itu apa? Iya, karena identitas saya itu Pak, itu pegangan diri saya sampai kapanpun, dan saya tidak ingin disalahgunakan. Nah itu, dan juga apa setelah diketahui itu apa penyebabnya? Iya, di sana Pak, mereka ada surat tugas. Ada surat tugas. Itu yang jadi masalah. Apa isi surat tugasnya yang ibu isi ketahui? surat tugasnya itu ya mereka sosialisasi tentang Prabowo, tetapi ujung-ujungnya mereka adalah dari Bertaji Pak. Dari Bertaji itu. Jadi dari Bertaji itu dilihat dari surat tugasnya atau bagaimana? Ya, ada surat tugas sebelah kanan itu Prabowo dan sebelah kiri itu surat Bertaji di logonya. Ada foto? Tidak ada saya Pak. Iya, baik. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup. Terima kasih. Siapa namanya? Yuli Asmarita. Yuli. Nah, ini yang jadi masalah ini mana nih? Yang asalnya ini jadi kalau kami wong Palembang itu jebeli. Nah, yang jadi masalah ini kan jebeli nih. Kalau uji organ ini cemitin. Ah, siapa ini? Nih. Coba sini. Cepat. Yang cemit itu mak mano di cemit itu? Dika. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita tanya lagi kepada salah seorang ibu muda. Ini bernama Eva ya. Oke Bu, kita pasang lagi biar suaranya bagus, biar jelas. Maklum. Bu Eva, nih coba lihat kamera nih. Iya. Ini kan terjadi kisruh ya. Iya. Tadinya ibu-ibu setelah mengetahui mereka itu kan dibawa ke sini nih ke balai desa. Setelah dilaporkan sama perangkat desa. Iya. Nah, jadi mereka itu kan di sini. Waktu itu apa yang disampaikan mereka dan apa yang disampaikan oleh perangkat desa? Silakan. Perangkat desa mendamaikan mereka, masyarakat sama tim Bertaji. Nah, setelah damai, seluruh sebentar. Isi perdamaian itu apa? Isi perdamaian itu mereka tidak boleh dilanjutkan lagi mendata warga atau gimana? Ya, mereka tidak diperbolehkan lagi mendata masyarakat karena masyarakat tidak merasa resah karena sudah ditipu. Oke, tertipu ya. Tertipu. Ya. Terus selesai di sini didamaikan? Selesai didamaikan, mereka disuruh pulang. Disuruh pulang. Ya. Disuruh pulang, berdiri dari kursi, pulang ke mobil langsung pulang. Nah, tapi tim Bertaji setelah di mobil mereka mengejek masyarakat. Mengejek.
berekspresi mereka apa? Mencemeti. Seperti saya. Seperti apa? Oh begitu. Sambil begini. Sampai ini. Coba ulangi lagi. Ada enggak yang lain ibu-ibu tahu? Melihat enggak? Ada. Siapa yang Banyak. melihat? Boleh sini, ke sini. Saksi. Sini, Bu. Yang melihat yang cemeti. Oh, no. Selesai? Yang dia melihat, yang dia ibu-ibu kan melihat nih. Dia cemeti. Bagaimana mereka cemeti? Di dalam mobil. Di dalam mobil. Ya. Nah, inilah yang jadi sehingga. Kesiruhan. Nah, lantas bagaimana? Disuruh berhenti. Berhenti. Tapi sopir mobil ini mau tap gas. Oh, tancap gas. Hampir aku mau ditabrak. Oleh sopir. Nah, makanya diberhentikan oleh masyarakat banyak. Diberhentikan oleh masyarakat banyak. Ibu-ibu semua pada laki-laki. Ibu-ibu ada laki-laki. Di mana diberhentikannya? Di depan. Oh, masih di depan ini. Masih di depan. Akhirnya berhenti. Akhirnya berhenti sopir itu. Aku minta klarifikasi orang yang budak yang ngejek tadi maksudnya apa? Ya. Tapi dia nggak keluar mobil. Dia nggak keluar mobil. Pintu masih kaca masih dibuka. Tertutup semua. Ya, tertutup semua. Diminta untuk turun. Nggak turun. Akhirnya apa yang dilakukan? Marah, emosi. Makanya gimana? Dibuka paksa. Pas dibuka, gitu pintunya kita buka, mereka nggak mau turun. Oh, pintu sempat terbuka. Iya, Sempat tapi terbuka. tidak kebuka ini, cuman ini aja, sedikit aja, Buka tangan dikit. aja nggak bisa masuk. Ya. Mereka nggak mau turun. Nggak mau. Lantas apa yang dilakukan? Apa ada benturan fisik atau sekedar cekcok mulut? Cekcok mulut. Nggak kate kalau cuman. Bagaimana cekcok mulutnya? Coba. Aku minta dia keluar, jelaskan, maksudnya apa yang dia lakukan. Yang Kayak cemit itu tadi. Cemit itu tadi itu apa? Sambil begini. gitu ya? Sambil begini. Itu yang melakukan pengejekan itu perempuan atau laki-laki? Perempuan, Orang berapa? orang satu, Orang satu. Begitu dia. Ya. Nah, lantas nggak mau turun. nggak mau turun. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka langsung pergi. Langsung pergi. Iya. Gitu. Nah, ini kan ceritanya ada pemukulan. Sampai saat ini kita lihat di video, kita lihat di berita-berita, sampai dibesuk oleh calon, ya, calon Teddy Melwansa. Kita lihat di situ di rumah sakit. Nah, ini berarti ada nggak tahu kita ada pokoknya ada seorang laki-laki katanya dipukuli. Tahu nggak kamu ibu-ibu? Nggak ada. Di sini tuh nggak ada pemukulan. Nggak ada Waktu pemukulan di sini. Nggak ada. Cuma disuruh berhenti, sopirnya disuruh berhenti karena udah mau nabrak aku kan. Nah, jadi disuruh berhenti. Nggak ada yang namanya pemukulan. Nggak ada pemukulan. Kekerasan nggak ada. Selanjutnya dalam arti kata di sana-sana ada nggak yang tahu bahwasanya mungkin dia ini diberhentikan ataupun Nggak ada. nggak tahu ya? Nggak ada. Jadi begini, ibu-ibu sekalian, coba saya minta berdiri ibu-ibu sekalian. Oke, ke sini. Jadi pemirsa sekalian, kita coba ya. Ini kita bertanya sesungguhnya tidak boleh mengada-ngada, ya. Tidak boleh berbohong. Di tempat ini walaupun ini balai desa, yang berbohong tentu ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa kemarin itu ini disebabkan oleh ibu-ibu ini kecewa kan? Ya. Yang tadi katanya Prabowo Gibran. ternyata Bertaji. Nah, akhirnya ibu-ibu dalam arti kata digiringlah tuh mereka tuh ke sini. Ya kan, tidak senang. Akhirnya diselesaikanlah oleh perangkat desa. Setelah itu disepakati bahwasanya mereka pulang. Dengan catatan tidak ada keributan. Akhirnya dengan cerita yang adanya cemit tadi, kalau jiwang Pembang kami itu jebeli, mengejek, coba seperti apa? Ulangin lagi. Nah, dia mengarah ke ibu-ibu. Iya. Itu mengarah kan? Mengarah. Jadi waktu itu ibu-ibu banyak kan melihat. Tapi yang menghampiri ke mobil ini Mbak satu.
Jadi tidak ada pemukulan saat itu. Nggak ada. Sekali lagi saya tanya, ya, mengapa sih Ibu kecewa? Kecewa karena merasa tertipu. Tertipu. Iya. Yang tertipunya di mana? Ya dia kan nggak ada. Dari awal mereka tidak ada menjelaskan mereka itu tim dari Bertaji. Oh itu. Kan dari Setelah mereka melakukan pemotoan KK sama KTP dan iming-iming bantuan lansia, mereka selesai, mereka mau jalan pulang, mereka baru bicara, cindera mata berbotolkan Bertaji. Ada nggak mereka? Ibu-ibu nanti jangan lupa pilih ini ya. Nggak ada. Nggak ada. Ibu-ibu jangan lupa nih kalendernya, pilih ini. Nggak ada. Nggak ada. Nah tinggal ibu-ibu saja mau pilih atau enggak kan seperti itu, seharusnya nggak ribut kan. Tapi oleh karena oleh jebel ini lah jadi masalah. Kan itu. Data. Kan juga data-data tadi dikarenakan ibu-ibu merasa tertipu. Gitu. Baik, masih ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan ibu-ibu cerita yang sesungguhnya? Oke, silakan ke depan. Masih ada yang mau nambahin? Cukup? Ya, benar ini semuanya tidak ada rekayasa? Tidak ada. Ya, silakan. Kami sepenuhnya belum percaya Pak bahwa data kami itu sudah dihapus. Mereka kemarin sudah berjanji sudah menghapus semua data-data kami, tapi kami belum percaya sepenuhnya Pak. Oh. karena melalui HP dia itu Pak fotonya. Jadi kemarin itu ada permintaan untuk dihapus. Ya. Tapi mereka sudah bilang dihapus. Sudah dibilang dihapus, tapi enggak yakin ya. Kita kan tidak bisa, Kita Pak, enggak tidak tahu. menjamin kan. Oke, dikarenakan banyak kan? Dikarenakan bukan satu orang. Ya, bukan satu orang. Oke, itu akan jadi pertimbangan nanti kita pertanyakan apakah dihapus atau tidak. Jadi kita sepakat bahwasanya saat itu tidak ada pemukulan. Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Yang jelas peristiwa yang terjadi sama ibu-ibu ini kan seperti itu. Iya. Ya kan? Mereka datang, tapi kan tidak dikumpulkan kan? Tidak. Datang dari rumah ke rumah kan? Iya. Jadi oleh karena merasa tertipu, akhirnya ibu-ibu kompak. Istilahnya tadi kan? Oke. Nggak ada lagi yang mau disampaikan? Baik. Pemirsa Deteksi TV sekalian, memang terkadang yang namanya emosi, terkadang yang namanya tindakan-tindakan di luar nalar sehat kita dikarenakan ada sesuatu hal. Kita ambil dari informasi sore ini dikarenakan ibu-ibu yang ada di Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang ini merasa tersinggung dan merasa tertipu oleh tim Bertaji tersebut. Jadi kita harapkan ke depannya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan kita akan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan apakah benar ini sesungguhnya yang terjadi. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini, kemarin kami sudah ke Desa Lubuk Batang Lama dan kami mencari info terkait ada suatu permasalahan di Desa Lubuk Batang Lama. Namun setelah kami dapat informasi dari ibu-ibu yang di sana dan juga Kepala Desa Lubuk Batang Lama, Pak Jumasi. Dan untuk melengkapi pemberitaan ini, saya berusaha mencoba kontak kuasa hukum daripada Bertaji, yaitu saudara Rahmat Hidayat Sayanukum. Sudah melalui telepon, kami baru cakap-cakap dan Pak Rahmat menceritakan betul dia kuasa hukumnya dan menceritakan tentang kejadian dan juga saya menceritakan tentang yang saya dapat di Desa Lubuk Batang Lama. Kami berjanji ingin bertemu, namun beliau pagi ini lagi ke Martapura. Sementara dari percakapan betul beliau mengatakan bahwasanya ada semacam kisruh di Desa Lubuk Batang Lama, ada perampasan kunci kontak, ada pemukulan, ada ancaman, sehingga masalah ini dibawa ke ranah hukum demi terjaganya stabilitas keamanan
di desa ataupun di desa Luhuk Lama dan di Kabupaten Oku dalam menjelang pilkada ini. Jadi sayang kali kita tadi sudah janji ingin bertemu, namun beliau ada yang lebih penting ke Martapura, sehingga apa yang saya tangkap dari telepon tadi, saya rasa ini suatu jawaban daripada Pak Rahmat Hidayat Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum Bektaji. Pemirsa sekalian, kita harapkan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga situasi menjelang pilkada ini yang waktu tinggal beberapa hari ini di Kabupaten Oku ini akan kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selesai dari kami bersama Kaden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.